RW apa Pak? RW 5 Pak. RW 5. RW 5 Cimareme. Cimareme. Desanya? Cimareme. Desa Cimareme. Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat. Ini kejadiannya hari apa Pak? Oh, ini udah lama Pak. Udah lama ya? Dari bulan Mei-an, Pak. Mei, Juni, Juli berarti ya? Sebenarnya sebelum Mei juga 2024 Pak, ini udah kejadian juga. Iya. Udah kelima kalinya Pak. Kelima kalinya Pak ya? Kebetulan kalau sini Oh, ini awalnya kegerusnya yang mana Pak? Kegerusnya yang awalnya ke mana Pak? Kegerus dulu ya? sana dulu Pak. Oh, sempat itu dulu. Ya, terus ke sini. Oh, jadi dia ambil itu ya Pak ya? Iya. Sampai ngalewi bawah. Betul. Jadi harapannya nanti apakah untuk tanggap darurat ini dengan berjong dulu, baru nanti di temok ya Pak ya? Ya, betul. Di permanen. Mana nantinya Pak. Nah, seperti itu. Saya lihat kejadian kembali ke sini. Iya, Pak. betul, Soalnya betul. ini beda desa. Beda Pak. desa itu desa Desa Cilame. Cilame, Oh, ini Cimareme. Sama me-nya juga ya, Iya. Cilame, Cimareme. Oke, ya, harapannya Itu begitu RW Pak ya. 19. Ini RW 5 Pak. RW 5. Jadi masih kecamatan Ngamprah ya Pak ya. Oke lah siapa. Seperti itu tuh. Ini juga tadi nih guys. Oke, dipoto dulu guys. Oke, kita potret dulu guys. Potret dulu lah. Seperti itu. Ya, Ya di itu. tadi atuh. Diriutkan. Panjang-panjang teuing, Pak. Diriutkan mah. Sok mengkerut. Pak RW, jongkok aja ta. Pak RW tuh. Oh. Betul. Iyalah. Mi, sini. Gini, sawari. Ini sedikit. Ngeriut. Pak Yode Kamina, Pak Yode. Pak Yode ke mana? Pampung paling kiri. Siap. 1, 2, 3. Oke, siap. Bentar, 1, 2, 1, 2, 3. Udah. Oke. Bapak Ibu tuang atas Siap. di sana makan dulu atau rame. Ya. Ya udah siap ke Bapak. siap. Ini BBWS kan hadir di sini dulu, Bapak. Ya, baik. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampurasun, salam santi nama budaya, rayu-rayu. Salam kebajikan. Teman-teman wartawan, terima kasih atas perhatiannya, bantuannya untuk minimal memberikan pencerahan, menyampaikan informasi apa-apa yang harus dilakukan untuk ikut membantu meminimalisir hal-hal yang bisa saja terjadi secara umum. Khususnya pada hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi khusus lintas sektoral untuk upaya ke depan bagaimana caranya secepat mungkin agar bencana alam longsor yang terjadi di wilayah RW 5 Desa Cimareme khususnya di komplek Awani Punten tidak terjadi lagi. Cukuplah yang terjadi yang kemarin itu pada tanggal 22 Mei itu yang terakhir. Untuk itu kami mengadakan rapat koordinasi khusus dengan mengundang stakeholders atau OPD, diantaranya Bapelitbangda, PUTR, Perkim, bagian hukum, lalu ada dari BPWS juga. Kita juga disupport oleh Bu Camat dari Kecamatan Ngamprah. Kita juga dibantu juga unsur dari tingkat RW, RT termasuk kepala desa yang diundang. Kenapa kepala desa? Karena ini berbatasan dengan dua desa. Yang pertama adalah RW 19 Desa Cirame, yang kedua RW 5 Desa Cimareme. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah untuk ke depan. Kita jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Orang Sunda bilang ampun parolun, amin amin, udah menjadi kedepannya jangan sampai terjadi korban jiwa. Pak, untuk penanganannya sendiri Pak, saat ini kan masih kawasan BPWS ya Pak ya? Dari BPBD sendiri Pak, gimana Pak? Dari BPBD kita akan memperkuat secara proaktif
Tadi dalam rapat mungkin akan dengar, saya akan proaktif berkoordinasi langsung dengan BPWS, dengan PFMBG untuk mengadakan upaya-upaya kedepannya harus seperti apa. Siap. Ibu, ada tambahan dari Ibu sendiri, Bu? Tentunya kami atas nama kewilayahan mengaturkan terima kasih kepada Pak Kalak BPBD yang sudah hadir secara pribadi, Pak Kabak Hukum, kemudian jajaran Bapelitbang dari PPF RI, terutama dari BPWS, karena anak sungai Cihaur ya ini termasuk wilayahnya Cimareme dan Cilame, sehingga ketika akan masuk musim penghujan ini juga ada jangka pendeknya, nanti disampaikan kajian tanah, kemudian apakah dibuatkan lonjong sampai dengan nanti kewenangannya dari BPWS dan dari pemerintah daerah juga akan disesuaikan untuk penanganan permanen ke depannya, sehingga tanggap darurat bencana ini juga dapat terlaksana dengan sesuai rencana. Terkait longsor ini Pak, ini kan termasuk tanggung jawab dari BPWS apa? Ya, kalau ini kan kewilayahan wilayah sungai, karena wilayah sungai dari BPWS Citarum ini ada di Ordo 2. Mungkin untuk penanganan kita menggunakan darurat, karena tanggap darurat ini bisa kita masuk di sini, tapi di sini kan banyak pelanggaran juga, khususnya di Permen PU nomor 28 tentang penetapan garis sempadan sungai. Karena jelas di sini tidak ada istilahnya zona aman. Coba bisa dilihat di atas sini. Di sini kan hampir di bibir-bibir semua, di bibir-bibir sungai. Mungkin udah tinggi tanggulnya, terus diameternya tingginya udah tinggi, terus nggak ada jarak gitu, nggak ada jarak untuk garis sempadan sungainya itu. Yang udah ditentukan itu kan di tanggul sungai tidak bertanggul itu di luar kota itu jaraknya harus berjarak 30 meter. Ini kelihatannya nggak ada jarak sampai segitu. Jadi untuk itu mungkin dari Balai Citarum bisa kita koordinasi untuk tanggap darurat dan untuk menghimbau ke masyarakatnya, dan mungkin masyarakatnya juga nggak bisa istilahnya menerima gitu dengan himbauan kita, karena mungkin istilahnya punya tanahnya itu juga gitu, dan itu nanti mungkin untuk penjelasannya dari pemerintah daerah itu harus bisa Pak, dari BPWS sendiri Pak, ada penanganan jangka pendeknya nggak Pak? ini tanggap darurat gitu. Dengan Bapak siapa, Pak? Ya. Siap, makasih, Pak. Oke, demikian tadi wawancara eksklusif dan kita lihat bagaimana kondisi di lapangan, kondisi yang begitu mengkhawatirkan, dan semoga kita berharap secepatnya dari pihak yang berwajib yang berkompeten, apalagi ini bibir sungai, dan kita juga harus menyelamatkan dulu pohon dulu, nanti mudah-mudahan bronjongnya dipasang dari pihak-pihak yang bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Dan ini juga Pak Bintang. Pada tanggal 22 Mei yang ada di Kabupaten Bandung Barat, saya merespon baik warga maupun dinas terkait untuk berkoordinasi penanganan cepat, mungkin karena ditakutkan dari warga di sini Pak, takut ada longsor susulan, karena saya mengutus dari dinas-dinas terkait pun supaya agar dapat dikerjakan terkait penanganan tanggap darurat ya Pak. Mohon untuk kerjasamanya terkait rekan-rekan media dan dinas-dinas terkait untuk bisa supaya harapan masyarakat bisa direspon dengan cepat sampai dirasakan. Pak, harapannya Pak untuk BPWS dan BPBD sendiri Pak, ini kan harus ada penanganan jangka pendeknya Pak ya, harapan dari warga sendiri Pak. Harapan dari warga tersendiri untuk Dinas BBWS Provinsi Jawa Barat dan PUTR Kabupaten Bandung Barat mungkin supaya bisa berkoordinasi lebih cepat Pak terkait penanganan darurat sementara. Nah, karena yang tadi hasil rapat yang kita mulai juga diawali ini, karena penanganan permanen ini tidak bisa dilakukan tahun ini, menunggu anggaran di tahun 2026, mungkin dari BBWS dan Dinas PUTR akan bekerja sama membangun
bronjong atau TPT sementara ya Pak ya, darurat, supaya tidak ada pergeseran tanah di awan ini. Terima kasih Pak. Dan ini situasi terkini dari Pak Medi dari Pak Kalak, dan ini sedang diskusi seperti itu. Dan ini juga dari teman-teman kita Pak Sentot, Pak Heri, dan ini dari kecamatan seperti itu. Mudah-mudahan secepatnya bisa tertanggulangi dengan adanya tanggap darurat bronjong dulu sementara. Semangat. Kita akan bantu sama Pak Medi ke BBWS untuk segera mencairkan bronjong. Siap guys. Hai guys, tak teman guys. Oke itu hai guys tuh. Oke lah seperti itu. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan ini. Kita semangat terus untuk berbuat buat rakyat Jawa Barat, Bandung Barat, dan Indonesia. Untuk sementara sekian dulu dari liputan Jenatif Channel, PUTR Bandung Barat, dan semuanya juga alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan bisa melakukan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.